Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Nazzalal Qur'ana bilisanin arabiyyin mubin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil arabi sayyidi waladi adami wa khatimil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazna idza syi'ta sahla. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis as'ali li sya'ni kula wa la takilni ila nafsi tarfat ain. Alhamdulillah atas segala nikmat Allah yang berikan kepada kita. Hari ini kita bisa melanjutkan lagi ya belajar di buku Nahwu praktis karya Ustadz Aceng Zakaria. Semoga apa yang telah kita niatkan di awal pada hari ini menjadi sebab Allah mudahkan kita memahami pelajaran yang insya Allah akan kita pelajari bersama pada hari ini. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada qudwah hasanah kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga beliau, para sahabat dan umat yang mengikuti beliau ila yaumil akhir. Baik. Kemarin kita udah masuk ke pembahasan fi'il ya, yang mana fi'il itu dibagi menjadi tiga. Ya, kata kerja itu dibagi menjadi tiga, yakni kata kerja lampau atau fi'il madhi, kata kerja sekarang atau yang sedang terjadi atau yang akan datang disebut fi'il mudhari. Kemudian satu lagi fi'il amr atau kata kerja perintah ya. Kemarin kita juga udah bahas tentang fi'il madhi. Nah, fi'il madhi itu wazannya fa'ala, ada yang fa'ula, ada yang fa'ila. Nah, kita fokus pada apa? Pada ain fi'ilnya. Ya, pada ain fi'ilnya. Kalau fi'il madhi, itu yang dia tidak bersambung dengan dhamir, itu biasanya dia berharokat fathah. Adapun dia yang bersambung dengan dhamir, ya, dhamir mutaharikah, atau dhamir yang semisalnya, misalnya di sini ya. Nah, ada kata apa ya ini ya, fa'ala. Nah, di sini fathah akhirnya. Kemudian untuk dhamir rumah juga dia fathah ya. Jadi yang dilihat itu adalah fa, ain dan lam fa'ilnya. Adapun selainnya itu adalah huruf tambahan. Huruf tambahannya nanti di sini dia bisa berupa fa'ilnya. Kalau alif ini berarti dia nanti fa'ilnya ada dua orang, pelakunya ada dua orang. Kalau wawu seperti ini berarti dia nanti pelakunya ada banyak orang ya. Banyak orang dari apa? Dari mudzakkar. Wawul jamaah itu khusus untuk mudzakkar. Nah, kemudian berikutnya lagi kita lihat fa'alat. Nah, di sini lam fiilnya dia juga fathah ya. Dia juga fathah yang menjadikan apa namanya sukun ini bukan dari fiilnya ya. Dia nanti menunjukkan bahwa fiilnya berupa domirnya ya satu orang perempuan. Kemudian fa'alata, nah ini lamnya juga masih berharokat fathah. Setelah itu dari hunna sampai nahnu itu semuanya lam fi'ilnya itu sukun. Tandanya sukun, ya. Mabni ala sukuni. Nanti kalau kita mengikrab itu fi'il madhi itu seperti itu. Ya, mabni ala sukuni dari hunna sampai dengan nahnu. Kalau yang huwa ini mabni alal fathi, huma juga mabni alal fathi. Nah, hum yang beda sendiri mabni ala dhom, ala dhammi. Nah, itu untuk fiil madhi. Baik, kita beranjak ke berikutnya di fiil mudhari ya. Nah, fiil mudhari ini kita juga fokusnya di ain fiilnya ya. Nanti ada ya yang yaf'ulu, ada yaf'alu, ada yaf'ilu. Baik, sebentar ya, Ana. Hmm. Nah, ini adalah ngerumus
wazan. Wazan atau rumus atau timbangan. Sama ya. Nah, kita fokus di AU itu apa sih? Vokalnya. Ya. Fa'ala mungkin ya Ustazah, Afwan memotong. Bukan Iya, fa'ata ya. iya, fa'ala. Naam. Syukron atas koreksinya. Nah, ini ya. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'ulu, fa'ila yaf'ilu. Semua dari 6 wazan ini ya, dia memiliki fi'il amr kecuali nanti yang wazan fa'ula yaf'ulu ya, karena ini bersifat sifat, bersifat sifat. Artinya fi'ilnya ini bermakna sifat. Jadi dia tidak memiliki fi'il amr, dia yang memiliki fi'il mudhari dan fi'il madhi. Ya. Wazan yang ini a, u, a, i, a, sam, i, a dan i ini semuanya memiliki fi'il amr. Nah, ini untuk kita yang pemula yang wajib kita ketahui ya dari rumus sulasi mujarrad. Sulasi mujarrad itu apa? Fiil yang terdiri dari 3 huruf asli. 3 huruf asli. Nah, kita ndak apa ndak kasih contoh satu-satu. Nanti kita akan masuknya ini kalau ada pelajaran tasrif ya. Kita lihat bulan ini itu pada hari apa nanti kita lihat. Nah, nanti kita insya Allah prakteknya di sana. Baik, kita kembali lagi ke ini ya. Nah, itu tadi fi'il mudhari. Nah, sekarang di sini contohnya adalah yaf'alu. Yaf'alani, yaf'aluna, taf'alu, taf'alani, yaf'alna, taf'alu, taf'alani, taf'aluna, taf'alina, taf'alani, taf'alna, af'alu, naf'alu. Kita perhatikan di sini ain fi'ilnya semuanya harokatnya fathah ya. Harokatnya fathah semuanya. Terus kemudian yang huruf tambahan itu adalah huruf yang terletak di depan. Ya. Di sini contohnya ada huruf mudhoro'ah ada 4, yakni yang menjadikan ciri suatu fi'il, yakni ada huruf ya, kemudian huruf ta, huruf hamzah, dan huruf nun. Nah, jika kita membaca Al-Quran, kita dapati pada suatu kata terdapat dari 4 huruf dari huruf-huruf mudharaah, maka itu adalah merupakan ciri dari fiil mudhari, kecuali nanti itu ada fiil madhi yang diawali oleh hamzah. Nah, itu berarti dia hamzahnya bukan hamzah huruf mudharaah tapi hamzah huruf asli dari fiil tersebut. Misalnya akala ya. Akala itu telah makan. Saya gini. Nah, ini bukan dari huruf mudharaah, tapi ini adalah huruf dari fi'il madhi ya. Sulasi mujarrad. Baik. Nah, di sini ada kata fa'ala yaf'alu. Coba kita praktek misalnya faha yaf'alu. Ya, siapa yang mau mencoba? Kita urut dari pertama. Sama Umi Santi, Umi Sofi. Kok disebut nomor 1 ya? Memang nggak ada ya, Sama Umi itu. Urutan ya? 2 juga nggak ada ya, ya? Ini siapa yang nomorin ini? Ya, baik. Ya langsung berarti langsung nomor 3 Ustaz Afwan. Iya, busuk kalau nggak dimakan. Iya. Minani, silakan Minani. Nah, yaftahu wa yaftahu, yaftahu, huma
yaftahani. Itu bukan saja. Mumtazah ahsanti. Hum yaftahuna. Hiya taftahu atau yaftahu saja. Taf. Nah, ini Taftahu. dia Kalau berubah hiya menjadi berarti tak ya. iya, nah. Taftahu. Huma taftahani. Kuna yaftahna. Nah, mumtazah. Hasbuk. Cukup? Nah, selanjutnya anta sampai nahnu. Silakan Umi siapa? Umi Endar. Nomor 4 Enderjati. Mi Dewi. Ustazah, Anta Fadhal, Umi. Dari lalu antuma taf'alani, antum taf'aluna, anti, antum taf'aluna. Iya. Pakai pakai mauzun ya, itu yaftahu. Oh ya, anta taf tahulu anta taf'alu, antuma taf'alani, antum taf'aluna, anti taf'alina, antuma taf'alani, antunna taf'alna. Ana. Ana apa ya? Ana Sini. oh ya, ana af'alu, Aftahu. aftahu ya, Nah. aftahu, ana aftahu, nahnu nah apa? Naftahu. Iya, nahnu naftahu. Nah, Aftahu. Oh iya. iya, insyaallah. Ustazah. Barakallah fiik. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Nafa'a. Bermanfaat. Kalau yaftahu tadi itu sedang membuka. Nah, sekarang itu nafa'a yanfa'u. Nah, tafadhali. Siapa? Oh, saya ya, Ustazah ya. Berikutnya Umi siapa? Rini. Baik, Ustazah. Huwa yanfa'u, huma yanfa'ani, hum yanfa'una, hiya tanfa'u, huma tanfa'ani, hunna yaf Bentar dulu. Yanfa'na. Nah, Mas Santi, Masya Allah, barakallah fiik. Lanjut berikutnya. Ustadz boleh bertanya sebentar, Ustazah? Ustazah, pakai zalumi. Apa nih? Ustazah apa nih yang huna? Kenapa enggak taf ya? Karena sudah Memang, rumusnya. ya, kenapa tidak taf? Memang rumusnya seperti ini, Umi. Baik-baik ya. Nah, jadi wazan ini sudah acuan ya, timbangan. Yang memang ketika huna kita berubah menjadi ya. Baik, Ustazah. Jazakillah khair. Jazakillah khair. Lanjut berikutnya. Dokter Dewi. Iya, maaf. Jadi saya yang dari mana sih? Anta ya? Nah, sampai nanu. Aduh, apa ya? Yanfa'u. Dan jadi dirubah, yang dirubah itu berarti apa? Semua hurufnya ya. Nah, ini dimasukkan. Nun ini representasi dari fa fiil, fa-nya dari ain fiil, kemudian ainnya dari lam fiil. Anta tanfa'u. Nah, tanfa'u. Nah, Antuma tanfa apa ya? Tan
tanfa'ani. Mm-mm. Ini masih pakai ni enggak? Tanfa Antuma tan Tuma fa'ani. tanfa'ani. Mm-mm. Antum tanfa Antum tan fa'una. fauna. Oh itu Iya. anti taf ini nun ke anti taf apa ya? Hmm, taf tafia apa ya? Afan, ini mic Ana dari tadi tertutup ternyata tadi. Begini, Bu Dokter, jadi Hmm, taf'alu, taf'alani, taf'aluna, taf'alina, taf'alani, taf'alna ini adalah rumus, ya, hmm, rumus. hmm. Nah, mauzun atau kata yang akan kita timbang ke dalam rumus ini, yang akan kita masukkan ke dalam rumus ini adalah dari yanfa'u. Yanfa'u kita ketahui bahwa tadi untuk domir huwa, ya, untuk domir huwa. Nah, terus kemudian kita masukkan kata yanfa'u ke dalam rumusnya. Misalnya berarti kalau di sini udah rumus bakunya tak, berarti ini enggak ya lagi, tapi tak. Kemudian fiilnya kita ganti dengan nun, maka menjadi tan. Ain fiil kita ganti dengan fa, berarti tanfa. Kemudian lam fiilnya kita ganti dengan ain. Tanfa'u. Sampai sini Pak, insya Allah bisa dimengerti Bu Dokter? Ya ya. Nah, sekarang sama. Rumus berikutnya dari taf'alani sampai naf'alu itu dimasukkan. Mauzunnya sini masukkan ke rumusnya. Coba. Tadi udah sampai ini ya. Coba Tadi ulang biar makin ini. ya. Makin Anta cuma. yanfa'u. Anta tanfa'u. Oh ya, anta tanfa'u. Nah, antuma Nah, tanfa tan a tanfa'al tanfala tanfa'ani. Oh, Iya. Antuma tanfa'ani. Antum, antuma tanfa'ani. Nah, antum Antum tanfa tanfa ini diganti A juga. iya diganti. Tanfa'una. Apa? Diganti itu hurufnya nun fa ain ya. Jadi fa ain lam fiilnya diganti nun fa dan ain. Jadi antuma tanfa'una tetap. Antuma tanfa'ani. Tanfa'ani. Oh. Gimana sih? Saya masih bingung, Ustazah. Nggak taib sebentar. Kalau masih bingung kita ke sini dulu ya. Sebentar. Ya, begini. Jadi rumus atau wazan itu seperti ini. Ada fiil, ain fiil dan lam fiil. Ya, ini kita sedang membahas fiil yang terdiri dari 3 huruf asli. Namanya dalam bahasa Arab itu sulasi mujarrad. Jadi dia tidak ada tambahan huruf lain selain huruf asli tersebut. Nah, di sini fa'ala ini untuk wazan apa fiil madhi. Fiil
madhi. Nah, sekarang kemarin kan kita udah bahas fi'il madhi ya. Nah, sekarang kita masuk ke fi'il mudhari yang mana di sini wazan atau rumusnya yang menjadi contoh adalah dari yaf'alu. Yaf'alu. Ini ya, yaf'alu. Nah, di sini fa'ala yaf'alu. Di sini fa-nya fathah, ain fiilnya fathah, lam fiilnya fathah. Nah, ain fiil ini tidak ada perubahan ya, baik di mana? Di madhi maupun di mudhari'nya. Kita lihat sekarang, ya ini merupakan ya yang ini merupakan huruf mudhara'ah atau huruf tambahan yang menjadikan suatu kata tersebut ciri dari fiil mudhari. Ya, nah sekarang kita masuk ke fa fiil, ain fiil, lam fiil. Nah, untuk yaf'alu berarti ini nanti dia termasuk untuk domir yang mufrad mudzakkar. Satu orang mudzakkar ghaib, orangnya tidak ada di depan kita. Kemarin kita udah membahas domir ya, yang mana 6 domir pertama itu dikategorikan kata ganti ketiga ya, orangnya tidak ada di depan kita dan disebut dalam bahasa Arab itu ghaib atau ghaibah. Ghaib untuk mudzakkar, ghaibah untuk muannas. Kemudian 6 domir berikutnya anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna itu adalah kata ganti orang kedua atau mukhatab atau dalam bahasa kita adalah lawan bicara ya, anta kamu. Kemudian antuma kalian berdua, antum kalian banyak ya. Nah, seperti itu. Begitu juga untuk muannasnya. Nah, sedangkan dua domir yang terakhir yakni ana dan nahnu ini disebut dengan kata ganti orang pertama, yakni orang yang sedang berbicara atau mutakalim ya. Nah, sampai sini insya Allah bisa dipahami ya kalau untuk domirnya. Ya, Nah, alhamdulillah sekarang paham. iya, domir paham. Sekarang kita masuk ke dalam tasrifnya atau timbangannya. Nah, ketika kita mentasrif ke dalam 14 domir tersebut itu namanya tasrif lughawi. Ya, jadi dari nanti yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna. Dan yang semisalnya. Coba kita masukkan tadi katanya apa? Yaftahu ya. Yaftahu. Nah, di sini iya-nya tetap karena dia adalah huruf mudhari'ah. Kemudian di sini fiil itu adalah representasi dari afan. Huruf fa di sini adalah representatif dari fa fiil. Kemudian untuk huruf ta-nya ini adalah pengganti dari ain fiil. Kemudian untuk lam haknya ini adalah pengganti dari lam fiil. Jadi timbangan ini yaf'alu ini namanya timbangannya ya, rumusnya. Sedangkan yaftahu ini adalah mauzun, kata yang ditimbang. Jadi kata ini dimasukkan ke dalam rumusnya tadi. Ya, maka terbentuklah seperti ini. Fa'ala yaf'alu, fataha yaftahu. Sampai sini ada gambaran nggak, Bu Dokter? Atau masih Iya, bingung? iya. Nah, baik. Kita masuk lagi ke sana ya. Ke mana tadi? Ke sini. Nah, di sini juga sama. Ini tadi rumusnya ya. Ini adalah rumusnya. Nah, mauzun atau kata yang ditimbang itu nanti adalah yanfa'u. Tadi fataha ya, Van. Sama aja. Fataha yaftahu iftah. Di sini juga nafa'a yanfa'u infak. Infak.
Nah, di sini ini untuk fiil mudhari dhamir huwa. Nah, sekarang sama kita masukkan ke fiil mudhari untuk dhamir anta. Jadi yang dirubah itu ini fa, ain, dan lam fiil. Kita ganti ke nun, fa, dan ain. Jadi misalnya anta tanfa'u, antuma tanfa'ani, antum tanfa'una, anti tanfa'ina, antuma tanfa'ani, antunna tanfa'na. Nah, jadi tetap yang dimasukkan adalah yang pertama tadi, yang yanfa'u ya. Yang yanfa'u dimasukkan ke rumus yang tafalu sampai nafalu. Coba Bu Dokter diulang. Anta tan nah Nah, nak bahasa. Insya ya, Allah. ya, betul. Anta tanfa'u Hmm. antuma tanfa'una Tanfa'ani dulu. tanfa'ani Hmm. antum tanfa'una Hmm. anti tanfa Lamnya diganti ain. Kasroh. tanfa'inu Tanfa'ina. oh tetap ya makanya tanfa'ina Jadi jangan pengaruh sama ini ya. Yang iya harokat ini. iya Ya, iya Dokter kayaknya terpengaruh sama harokat yang di sini ya. iya Jadi harokatnya kita tetap memakai ini, oh iya iya Dokter. Nah, yang ada di sini. Yang berubah cuma hurufnya aja. Harokatnya oh, tetap. Kita pakainya oh yang di iya sini. iya Nah, iya iya. coba lagi. Lanjut. Nah, Antuma. jadi antuma tan oh ya tanfa ani Bentar. Nah, antuna tan oh ini tetap di sini ya tan tetap. tan a iya Tanfa. tanfa nah Nah, ana. ana af ini Fa-nya tetap diganti pakai nun. ini ya an iya Ain diganti fa. Ain diganti fa. anfa lu Diganti ain. Hah? Apa anfa lu bukan Diganti, coba lagi. Alamnya diganti ain. an anfa'u anfa'u Nah, terus lanjut. Nahnu. nahnu eh, ini tetap ya naf Fa-nya diganti nun. oh ya Nan. oh nan Ain nan ganti fa. nan fa nan fa'u nan fa'u Iya, benar nan fa'u. Masya Allah. Mumtazah, barakallah fik. aku masih bingung Nggak apa-apa. Nanti kemarin kan waktu dulu Sulugoh yang di awal-awal kan juga masih bingung kan, tapi abis itu udah lancar kan, udah masuk di pertengahan semakin ke sini semakin lancar, Masya Allah, barakallah fik. Memang seperti itu, apalagi kita baru mengenal pelajaran tasrif atau sorof ya. Itu pasti kayak agak loading-loading gimana gitu. Nggak apa-apa, memang seperti itu. Nanti kalau kalau yang kemarin sih lebih ngerti ya yang apa yang bukan mudori madi yang yang Mudori madi ya. Iya. Memang tasrifan fi'il mudhari itu kayak lebih ini sedikit daripada madhi ya. Nah, ini untuk madhinya itu yang kita rubah hanya hurufnya. Adapun tanda bacanya seperti sukun, kemudian fathah dan dhamma, kasroh itu tetap ya. Jadi yang kita rubah itu cuman hurufnya aja. Nah, berarti kalau di sini nun fa'ain berarti yang kita rubah di fa'ain dan lam itu cuma nun fa'ain, nun fa'ain. Adapun harokatnya tetap sama.
Ya, gitu. Tapi kita lanjut. Makasih ya, udah ngerti. Makasih. Ya, berikutnya kata khosya, khusyuk ya. Khosya itu khusyuk maknanya. Nah, ini untuk fi'il madhinya, maka mudhari'nya gimana? Mudhari'nya menjadi yakhsha'u. Nah, taib. Yuk, tafadholi berikutnya. Wulan Hmm? ya Ustazah. Nah, tafadholi, Ummu Wulan. Baik. Jadi khosya'a jadi yakhsya'u. Mumtazah, ahsan. Huma jadi yakhsya'ani. Yakhsya'ani. Langsung saja, huma yakhsya'ani, tidak usah dikasih kata jadi. Huma yakhsya'ani. Nah, lanjut. Baik. Hum yakhsya'una. Hiya Mm-mm. takhsya'u. Huma takhsya'ani. Afwan. Huma takhsya'ani. Hunna yakhsya'na. Mumtazah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Baik, berikutnya ke Ummah ini. Ya. Jadi nomor berapa Ustazah Afwan? Ummah ini videonya di-off-kan aja. Iya Afwan. Nih, Nah, ini ya, isinya. Ummah ini dari anta sampai nahnu. Dari anta sampai nahnu. Ya. Itunya khosya'a ya Ustazah. Nah, khosya'a yakhsya'u. Afwan, ini kok salah saya nulisnya ya. Khosya'a. Mm-mm. Khosya'a. Anta itu tah Mm-mm. Ta, khosya'a. Tah sya'a. Tah sya'a. Tah ta, sya'a. sya'u. Tah sya'ani. 7 ya 7 dulu Afwan. Anta dulu, coba diulang sekali lagi, Uma. Anta, Anta tah sya'a. anta takhsya'u. Anta tah sya'u. Anta Hmm. tah Ini sya'u. jangan panjangin. Anta takhsya'u. Nam. Anta tah sya'u. Kemudian antuma tah tah sya'ani. Ahsan. Kemudian antum tah sya'una. Saja. Tah Ahsan. sya'u. Mm-mm. Nanti. Anti tah sya' tah sya'ina. Antuma. Antuma tah sya'ani. Antuna. Sunna tah sya'na. Tahsya. Tahsya'na. Naam. Ahsan. Ana. Ana ahsyanu. Ahsya. Ahsya ahsya'u. Ahsya'u. Kemudian nahnu nahsya'u. Nahnu nakhsya'u. Naam. Tayyib. Barakallahu fiik. Kurang saja. Ya, yang pertama yang diawali oleh huruf ya mudharaah itu di domir ini ya. Untuk domir ghaib mudzakkar, terus kemudian untuk domir guna muannas. Ya, sama-sama ghaib. Terus selebihnya itu diawali oleh huruf ta semuanya. Kecuali nanti yang mutakalim diawali dengan hamzah dan huruf nun. Nah, kita lanjutkan. Berikutnya kata syafa'ah ya.
Syafa'a. Yashfa'u. Berarti di sini adalah yashfa'u. Yashfa'u. Ya, fi'il madinya syafa'a. Nah, berikutnya kita ke Umi Rahmatiyah. Ya, Tafadholi. Ustazah. Mohon bimbingannya, Ustazah. Belum paham, Ustazah. Insyaallah. Masya Allah. Pusing kepalanya, Ustazah. Jangan Umi. Kalau Dicoba saya ya, Ustazah. Mohon bimbingannya, Ustazah. Huwa yasfa'u. Mumtazah. Huma yasfa'ani. Ahsan. Hum yasfa'una. Ahsan. Hiya tasfa'u. Mumtazah. Huma tasfa'ani. Ya. Hunna yas'ana. Yash. Ini diganti dengan apa? Hunna yasfa'ana. Lamnya disukunkan? Hunna yes, benar. Hunna yasfa'una. Gitu, Ustaz. Yasfa'ana ya, Ustaz. Iya, lamnya sukunkan. Coba shinnya disukun, kemudian fa-nya difathahkan, kemudian ainnya disukun. Hunna yasfa'na. Mumtazah, Masya Masya Allah. Allah. Tapi ini ngarang, Ustazah. Bukannya saya bisa, tapi ngarang aja, Ustazah. Masya Allah. Umi nggak lihat di screen rumusnya? Lihat, tapi belum masuk betul, Ustazah. Dikira-kira Masya aja sama saya, dikira-kira. Oh, cocoknya begini, begitu, Ustazah. Belum Baik, paham mungkin- sebenarnya. Iya, jadi begini, saya ulang lagi ya. Ini Iya, kan Ustazah. yang di kotak ini namanya wazan atau rumus. Jadi acuan Iya. kita, ya. Iya. Nah, kan kata Timbangannya ya, Ustazah. betul, ya, Mumtazah. Timbangan, acuan, atau rumus itu sama. Ini udah nggak bisa lagi diotak-atik. Diganti huruf. Udah nggak bisa lagi, ini udah pakem. Lihat Ya. videonya ke Misalnya kayak 1 tambah 1 sama dengan 2, ini udah pakem gitu ya, udah pakem. Iya. Jadi udah nggak boleh udah nggak bisa diganti-ganti lagi. Yang bisa kita ganti itu contohnya mauzunnya. Nah, sampai sini paham, insya Allah. Iya. Itu katanya masuk ke dalam timbangannya ya, Ustazah. Betul, iya. Nah, kata ini kita timbang, kita masukkan ke rumusnya. Ya-nya tidak berubah tetap, ya, Iya. karena ini huruf mudhari'ah, ya, huruf bawaan dari fiil mudhari, ya. Iya. Kemudian di sini sebagai fa fiil kita lihat, oh setelah huruf ya ini fa fiilnya adalah shin. Kita masukkan shinnya ke sinilah. Jadi yas. Nah, Fa-nya gitu. hilang. Fa-nya hilang. Kita udah Iya. masuk ke mauzunnya, ya. Kemudian yang kedua, ain fiilnya di mauzunnya ini adalah huruf fa. Maka Fa, kita iya. masukkan ke sini. Ya. Iya. Nah, ain fiilnya hilang, tinggal jadilah huruf fa. Ya. Iya. Terus kemudian Iya. satu lagi, terakhir adalah huruf ain. Ain ini Ain. apa? Ain adalah lam fiil. Kita masukkan ke sini. Jadi huruf asli dari fa, ain, lam itu hilang semua, berubah menjadi ini. Shin, fa, dan Fa. ain. Ain. Nah, adapun harokatnya itu tetap tidak berubah, ya. Harokat Yang atau tanda berubah- bacanya. Misalnya, Yang berubah hurufnya ya, Ustazah. betul, yang berubah hanya hurufnya. Diganti. Gitu. Insya Allah sudah mulai terang atau masih buram, Umi? Agak terang dikit, Ustazah. Terang dikit ya, ya. Masya Allah. Wattnya udah bertambah lah ya. Masya Allah. Insyaallah, Ustazah. Insyaallah. Seperti itu. Syukran, Ustazah. Afwan. Baik. Kita lanjutkan ke berikutnya. Berarti di domir anta sampai nahnu. Umi siapa ya? Dokter Hela. Oh, saya Ustazah.
Iya. Dokter Ella udah nggak usah lihat rumus lagi, udah hafal insya Allah. Oh ya, tetap Ustazah. Apa dari Anta ya Ustazah? Hmm? Anta tashfa'u, antuma tashfa'ani, antum tashfa'una, anti tashfa'ina, antuma tashfa'ani, antunna tashfa'na, ana asfa'u, nahnu nashfa'u. Ustazah, Masya Allah lancar. Barakallahu fiik, Masya Allah. Ustazah, Nah, apa saya suka kebalik-kebalik ya, kalau fi'il mudhari berarti sedang ya Ustazah, artinya sedang ya. sedang atau akan. Oh, Mustakbal. Aduh. Ya, akan. Akan itu nanti jika di depannya ada huruf apa kemarin? Ada sin dan saufa. Saat habu ila suki godan. Saya akan pergi ke pasar besok. Nah, seperti itu misalnya. Saat habu ilal madrasati godan. Saya akan pergi ke sekolah besok. Nah, seperti itu ya. Jadi maknanya jika biasanya ada huruf sin dan saufa itu maknanya akan. Jadi tidak sedang terjadi. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Semakin banyak kita tasrif nanti semakin mudah kita insya Allah. Yang berikutnya adalah kata sa'ala. Sa'ala itu fi'il madhinya. Yas'alu. Nah, ini apa maknanya? Bertanya. Sa'ala sa'ilun. Ya, sa'ala yas'alu. Baik, berikutnya Umi Mantakro. Siapa yang baca berikutnya? Umi Yesi. Umi Yesi. Ya, terima kasih Om. Dari Hua ya. Nah, Yes, alu. Hua, yes, yes, alu. Huma, yes, yes, alani. yas'alani. Naam. Hum, yes, aluna. Hiya, yes, alu. Huma, yes, alani. Coba Hunna, iya. Lagi tas. Tas'aluna. Iya. huma, apa? Tadi hiya. Hiya, yes, yes, alu. Hiya tas'alu. Kalau Iya. hiya depannya huruf ta. Naam. Oh, dari tak ya dia. Tas alu. Huma Lalu huma alani. tas'alani. Hunna Hunna yes, yes, na. yas'alna. Yes, alna ya. Tayyib, mumtazah. Ya, terima Berikutnya kasih Ustazah. Uma Miftah, tafadholi. Ya Ustazah, tanya dulu boleh nggak Ustazah? Tafadholi. Itu wazannya yang hiya sama anta sama ya Ustazah? Taf'alu. Nah. Iya, sama. Nanti yang membedakan itu kalau dia yang kelihatan membedakan ini untuk muzakkar atau muannas nanti ketika masuk dalam kalimat biasanya. Oh, iya. Kalau seperti ini banyak yang sama ya, jadi belum kelihatan karena belum ada kalimat penjelasnya atau kalimat lainnya. Iya. Nah, sendiri. Anta itu sa atau sya? Shin. Sya. Anta tash'alu. Tash'alu. Antuma tash'alani. Antum tash'aluna. Anti tash'alina. Antuma
tash'alani. Antunna tash'alna. Ana ash'alu. Nahnu nash'alu. Naam, nahnu nash'alu. Ya, baik. Bentar, ini kayaknya ada kekeliruan ya, apa nih ya? Kenapa jadi bisa sih? Lah, baksa, tapi yang tadi udah bener ya. Yes, sini ya. Yes, alu. Lanjut berikutnya kata yadhabu. Silakan. Yadhabu. Dia seorang laki-laki sedang pergi. Yadhabu. Umi Ana. Baik, Ustazah. Dari huwa ya, Ustazah. Huwa yadhabu, huma yadhabani, hum yadhabuna, hiya tadhabu, huma tadhabani, hunna tadhabna. Huna, pakai iya lagi kembali. Ya, hunna yadhabna. Ya, nah, hunna yadhabna. Baik. Berikutnya Ummi Zaina. Ummi Zaina mawjudah. Hal anti ma'aki? Ummi Zaina? Ghaibah. Tayyib. Ummi Wiwi tafadhali. Ya, Ustazah. Nah, Ummi Wiwi tafadhali dhamir anta hingga nahnu. Bismillah. Anta itu iya dia Ustazah. Iya diganti sa. Anta yadhabu. Anta tadhabu. Anta tadhabu. Antuma tadhabani. Antum panjangkan baknya. Tadhabani. Tadhabani. Antum tadhabuna. Masya Allah. Tadhabina. Antuma tadhabani. Antunna tadhabna. Ana tadhabu. Nahnu nadhabu. Mumtazah, Masya Allah, barakallahu fi. Taib, itu tadi adalah contoh pentasrifan fi'il mudhari tasrif lughawi ya, yakni kita tasrifkan dari dhamir huwa sampai nahnu. Tidak mengapa, mungkin masih banyak yang bingung, nanti lama-lama insya Allah akan terbiasa. Jadi kesimpulannya yang dirubah itu adalah hurufnya, bukan harokat atau tanda bacanya, ya, dan juga bukan huruf mudharaahnya. Jadi yang dirubah itu adalah fa fiil, ain fiil, dan lam fiil. Adapun tanda baca sukun, harokat, fathah, dhamma, dan lain sebagainya itu tetap. Gitu ya, Ummahat. Baik, Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ini fiil amar tidak kita bahas dulu. Kita masih 10 menit. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Nah, untuk mengetahui, ini ada kunci dhamir ya, atau kata ganti. Jadi kalau untuk fi'il mudhari, itu pasti diawali 4 huruf mudharaah ya. Hamzah, nun, nah itu untuk dhamir mutakalim atau yang sedang berbicara. Kemudian ada huruf ya dan ta. Nah, kalau ya dan ta itu nanti ya itu bisa masuk ke mana? Ke dhamir ghaib untuk muzakkar dan dhamir hunna ya, untuk dhamir hunna. Sedangkan ta itu masuk di
yang udah dikecualikan, yang udah disebutkan tadi. Jadi ta ini masuk ke mana? Masuk ke domir hiya, huma, kemudian anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Ya, yang ini yang paling mudah diingat kayaknya ya. Ya ana dan nahnu ini. Ini untuk mutakalim yang sedang berbicara. Kalau ya ini dia masuknya nanti untuk domir goib. Yang pertama huwa, huma, hum, kemudian domir huna. Nah, kalau untuk anta ini nanti masuknya ke hiya, huma, kemudian anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Nah, ini ya kata ganti orang ketiga pada fi'il mudhari menggunakan awalan ya. Ya. Kata ganti orang ketiga ya goib atau goibah. Berarti ada 6. Kecuali untuk domir hiya dan huma. Nah, awalnya apa? Hurufnya ta. Nah, untuk kata ganti orang kedua semuanya awalan hurufnya ta. Kata ganti orang kedua itu mukhatab atau lawan bicara ya. Nah, sedangkan untuk fi'il amr, tapi tadi tidak kita bahas ya. Fi'il amr ini ditujukan untuk kata ganti orang kedua atau lawan bicara kita. Kayaknya waktunya tidak cukup untuk membahas jenis. Nanti insya Allah pekan depan mungkin ya Umahat kita masuk ke jenis-jenis jumlah. Sama masuk ke dalam isim ya. Isim berdasarkan jumlahnya. Iya silakan ya. Kalau ada yang mau ditanyakan. Bingung mau nanya apa Ustazah? Rumus yang tadi sudah bisa sedikit dimengerti atau sama sekali tidak mengerti? Sedikit dimengerti Ustazah. Tapi ada yang mengerti ya, Iya, Umi? iya. Nah, Iya, iya. Maksudnya nggak kosong sama sekali gitu, nggak paham Iya. maksudnya. Tapi ada yang mengerti kan? Insya Allah, Nah, insya Allah sedikit mengerti Ustazah. ya, jadi nanti itu memang berproses ya. Sebenarnya pelajaran sorof atau tasrif itu sangat-sangat ditekankan di awal kita belajar bahasa Arab. Karena di situ nanti kita tahu jadi perubahan bentuk kata kerja. Ya. Terus kemudian perubahan domir-domir. Itu oleh karenanya memang beberapa kali kita masih membahas tentang yang sorof ini karena ilmu tasrif ini merupakan bekal utama. Jadi untuk kata misalnya di sini ada doroba. Ya, ini di film Aldi. Ternyata doroba ini tasrifannya itu ada 14 ya. Ada 14 dari domir huwa, humahum, hiya, humahuna, anta, antuma, antum sampai nahnu. Begitu juga dengan fi'il mudhari. Fi'il mudhari nanti juga ditasrif menjadi 14 tasrifan. 14 tasrif ke dalam fi'il domir, ke dalam domir. Nah, untuk yang fi'il amar itu nanti cuman ini aja Umahat. Jadi kita memerintahkan itu otomatis kepada orang yang ada di depan kita ya, yang kita ajak bicara. Nah, nggak mungkin kita menyuruh ke sini. Nah, menyuruh ke saya dan ke kami nggak mungkin ya. Juga nggak ke sini juga tidak mungkin karena orangnya nggak ada di depan kita. Ya, maka fil amr nanti masuknya ke sini aja. Misalnya kata doroba yadribu idrib. Nah, untuk membentuk fi'il amr ya. Ini dari kata doroba misalnya. Izin Ustazah, jadi doroba untuk amr hanya 3 ya? 6 ini. Oh 6, iya ya betul. Iya. Karena yang satu mereka ya. Betul. Betul. Nah, ini doroba ini fi'il Kalau madhi. yang mohon maaf untuk fi'il madinya 14, fi'il mudoriknya juga 14 ya Ustazah?
Nah, ahsanti. Baik Ustazah, terima kasih. Jadi kalau kita bahas singkat aja ya untuk fi'il amr ya. Fi'il amr ini tidak sesusah fi'il mudhari. Kalau kita udah paham fi'il mudhari, berarti kita insya Allah paham dengan fi'il amr. Jadi cara membentuk fi'il amr ini gampang sekali ya. Kita lihat dari fi'il apa? Fi'il mudhari'nya. Kalau fi'il mudhari'nya, ain fi'ilnya yang terletak di tengah ini harokatnya kasroh, berarti dia tetap di sini juga harokatnya kasroh. Dihapus huruf ya mudhari'ahnya. Ya mudhari'ah hilang. Ya. Kemudian huruf keduanya atau fi'ilnya itu tetap sukun. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu tidak pernah memulai kata dengan sukun, nggak bisa dibaca ya. Sehingga didatangkanlah hamzah wasol. Nah, ini biasanya di tajwid ya, ini nanti hubungannya. Ya, Hamzah menjadi wasol. Hamzah wasol itu bisa diharokati ketika kita melihat huruf ketiga ketiga. dari fi'il Ya, mudhari'nya itu apa. Ya. ya Ustazah. Tetapi ada satu catatan. Kalau huruf ketiganya fathah, huruf hamzanya itu huruf alifnya itu bukan fathah, tapi kasroh. Itu untuk Kasroh. fi'il. Ya. Khusus untuk fi'il. Misalnya, fataha yaftahu bukan aftah, tapi iftah. Iftah. Doroba yadribu idrib. Sehingga di sini hamzah wasolnya kita kasih harokat kasroh. Kemudian disukunkan huruf terakhirnya. Nah, itu cara untuk membentuk fi'il amr. Mudah ya, insya Allah. Mudah nggak, Umahat? Ustazah Harus itu mikir dicatat, juga. Ustazah. Ya, gimana satu-satu? Bentrokan suaranya. Dicatat, Ustazah. Tolong Ustazah bikin catatan. Untuk membentuk tadi loh. Cepet-cepet tadi. Mau nulis susah. Ya, jadi gini. Masuk ke fi'il amr ya. Ini belajarnya seminggu sekali, ketemu minggu depan udah lupa lagi Ustazah. Masya Allah. Hilang semua Ustazah, Masya Aduh. Allah. Insya Allah mudah-mudahan nyentel meskipun sedikit. Iya, Amin. pelan-pelan Nggak apa-apa ya, pelan-pelan. Jadi cara membuat fi'il amrnya seperti ini. Kita ambil kata madinya dulu ya, doroba. Ini kalau nggak dikasih harokat, Umahat bisa membedakan nggak? Udah, nah kasih deh. Doroba, fi'il mudhari'nya tadi apa? Doroba, wazan fa'ala yaf'ilu. Yatribu. Ya, Yatribu. ahsanti, Masya Allah. Ribu, ya, ribu. Ingat. Nah, kemudian fi'il amrnya menjadi apa? Idrib. Nah, idrib. Yatrib. Idrib. Idrib ya, idrib. Nah, ini ya tadi ya, salah. Jadi kita fokusnya ke mana fi'il mudhari'nya? Yang pertama, langkah pertama ya, buang huruf mudhari'ah. Ya, berarti kan jadi apa itu? Jadi dot roba nggak bisa dibaca ya. Nah, sehingga karena tidak bisa dibaca maka datangkan, ini bahasanya biar bisa Hamzah wasol. Hamzah wasol. Hamzah wasol itu adalah apa? Alif ya. Gampangnya seperti itu. Karena nanti takutnya kalau cuma hamzah aja, kalau ini hamzah ini. Hamzah qat'i, ini hamzah. Nah, kalau hamzah wasol yang ini. Hamzah wasol. Ini ada. Nah, hamzah wasol. Kemudian sudah ya?
hurufnya ini tidak ada yang berubah. Kemudian sekarang kita masuk ke harokat ya. Lihat huruf ketiga dari fiil tersebut. Jika huruf ketiga adalah apa? Fathah. Oh, Fathah, dan maka fat, menjadi kasroh. maka hamzah wasolnya, harokatnya, sebenarnya hamzah wasol itu nggak dibahas harokat Hamzah wasol. kasroh. Kemudian empat terakhir itu apa? Sukunkan huruf terakhir dari fiil tersebut. Dah selesai. Misalnya fataha yaftahu menjadi, ayo bareng-bareng jawabnya. Fataha Iftah. iftah. Qatala yaqtulu menjadi Uktulu. yajlisu menjadi apa? Jalasa yajlisu Ijlis. Ijlis. Nah, kemudian zahaba yadhabu idhab. Nah, terus kemudian misalnya lagi sami'a yasma'u Isma. 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 Kemudian qata'a yaqta'u potong. Qata'a yaqta'u kasrah ya. Baik. Kemudian misalnya safiha yasfahu Isif. safiha yasfahu Kemudian misalnya hamiqo yahmaku. Hamiqo itu mohon maaf dungu. Hamiqo yahmaku menjadi ihmak ya. Karena karena huruf ketiganya fathah, jadi hamzah wasalnya kasroh. Kemudian satu lagi rohima yarhamu. Irham. Irhamna ya Rahman, rahmatillah kami ya Allah. Ya. Itu. Baik, Masya Allah, barakallah fikuna jami'an, nggak kerasa ya, udah lewat waktunya. Baik, Masya lebih Allah. mudah Terima ya. kasih saja. Lebih mudah ya membentuk fi'il amr daripada mentasrif fi'il mudhari, ya enggak? Bisa mudah. Insya Allah. Nah, seperti itu cara tadi kita membuat fi'il amrna. Apa? Kenapa? Nah, itu tadi adalah fi'il amr tapi baru didomir huwa anta untuk domirnya anta ya. Adapun nanti anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna itu ada sedikit perubahan, tapi sama dari kata misalnya idrib. Kalau untuk apa namanya dua orang, pukullah kamu wahai dua orang laki-laki, idriba. Jadi ada alif isnannya, ada alifnya. Kemudian kalau untuk yang kita suruh banyak, idribu. Ya, kayak sama tasrifannya hampir sama seperti fi'il mudhari'nya tadi. Insyaallah. Ya, barakallahu fikuna jami'an. Insyaallah nanti pekan depan kita masuk ke jumlah mufidah ya. Nah, jumlah mufidah nanti kita pembahasannya akan ada namanya jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Nah, gunanya kita mempelajari tasrif yang barusan atau dari beberapa pertemuan ini itu ya kita masuk ke jumlah fi'liyahnya ini biar punya bekal ya, begitu. Karena kalau di kitab ini itu ringkas sekali tidak dijelaskan ininya ya.
tidak dijelaskan tentang tasrifan karena beda kitab. Itu ya Umahat. Barakallahu fikum jami'an. Semoga Allah mudahkan kita semuanya dalam memahami pelajaran pada hari ini. Ya Allah. Barakallahu fikum. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Sallallahu ala nabi subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Astaghfiruka katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Syukron Terima kasih Ustazah. Jazakallah, Ustazah. Afwan. Syukron, izin le. Umusina. Kan saya terlambat tadi, Dek. Mohon maaf.